beberapa minggu lalu kita belajar tentang konsisten deformasi. Kali ini kita langsung masuk ke materi berikutnya tentang metode fleksibilitas. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke materi, ada yang tertinggal kemarin belum sempat dibahas, kita akan bahas sekarang ya. Oke ya. Baik, soalnya demikian ya. Jadi soal ini adalah jepit sendi ya. Ini jepit, sini sendi. Titik A, titik B, titik C. Mana bekerja beban di sini? Bagi rata. Kaki, ada beban terpusat sebesar P. Empat 16 ya 2i. Jadi ini sama dengan 16 kilonewton. Ini adalah 4 kilonewton per meter. Punya kekakuan ini EI, ini 2 EI. Kemudian panjangnya ini adalah 2 meter, ini 6 meter ya. Dan ini adalah 4 meter. Oke. Di penyelesaian menggunakan metode konsisten deformasi. Ya. Jadi lagi-lagi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu menggambar kembali, melakukan perhitungan kelebihan reaksinya ya. Ya. Agak ini ya. Oke. Di langkah pertama adalah kita hitung reaksi peletakan yang nantinya kita cari terlebih dahulu. Ini kalau coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, reaksi kita ada 5, maka berarti jumlah kelebihan reaksi adalah 5 kurang 3 sama dengan 2. Artinya berarti ada 2 reaksi peletakan yang kelebihan, di mana kita tidak bisa menyelesaikan dengan menggunakan sistem struktur statis tertentu yang hanya menggunakan 3 persamaan dasar keseimbangan, ini persamaan sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Untuk itu maka kita harus merubah struktur ini menjadi struktur yang sifatnya menjadi struktur statis tertentu gitu.
kita merubah struktur ini beri pelepasan sehingga struktur ini menjadi struktur statis tak tentu. Ini yang penting kita lakukan. Oh, salah saya. Ya. Jadi kita caranya ada banyak. Ada banyak metode yang kita bisa lakukan pelepasan. Tetapi Anda harus sesuaikan dengan tabel deformasi Anda punya. Jadi kalau kita salah memilih, maka jadinya yang akan terjadi adalah kesulitan kalian untuk melakukan perhitungan deformasinya. Oleh karena itu, karena dengan prinsip begini, prinsip di titik B ini continue, fix sambungannya, joinnya fix. Jadi di situ terjadi momen. Jadi kalau coba kita perkirakan ya, kita kurang lebih bidang momennya akan begini, mungkin kurang lebih. Gini. Artinya bahwa sini ada momen. Kondisi ini yang membantu kita untuk coba menyelesaikan ini dengan cara kita melakukan beberapa pelepasan. Dari banyak pelepasan kemungkinan akan saya lakukan. Jadi yang pertama kita beri pelepasan dengan cara seperti ini. Siapa sini? Oh, maaf. Saya lepas pertama, yang jepit ini saya rubah menjadi sendi, yang sendi saya rubah menjadi roll. Ini dan ini menjadi roll. Artinya kelebihan reaksi yang hilang itu adalah reaksi kita yang hilang. Ya nantinya itu yang kita cari dengan metode konsisten deformasi adalah gaya yang demikian. Jadi kalau saya sebut ini adalah gaya RAY, ya, saya menggunakan simbol ini ya. Ini RAX. Maka ini kita akan mengalami kesulitan dalam menghitung deformasinya kalau kita tempuh jalur yang ini. Kita boleh gunakan metode lain, karena kita bisa gunakan cara lain. Ada banyak kemungkinan yang bisa kita pilih. Yakni kita bisa milih yang cara lain. Jadi pelepasannya yang ini yang kita lepas. Ini betul-betul kita lepas, kita beri gaya. Misalkan ini adalah maaf tadi namanya keliru. Itu ada RCX. Ini kita sebut RCY dan ini adalah RCX. Nah, ini juga kita akan kesulitan menghitung deformasinya. Apa yang kita sulit? Yang sulit kalian lakukan adalah akibat pelepasan ini berapa deformasi susah dicari. Akibat ini sesungguhnya kalau kita lepas demikian, maka yang kita ingin cari adalah perpindahan di titik itu. Ini repot menghitung perpindahan di sini. Begitu juga ketika akibat beban luar, kita repot menghitung deformasi di sini dan bisa dihitung, tapi Anda sulit menghitungnya. Demikian juga yang ini, yang susahnya kita menghitung deformasi di titik C, di titik yang kita lepas gaya-gaya reaksinya. Jadi reaksi ini kita bikin seperti beban luar, seakan-akan ada beban luar. Nah ini repot itu. Yang maksud saya bahwa kita buat struktur menjadi struktur statis tertentu ini kan kalau ini bebas, ini jepit kan jadi tinggal 3 reaksi.
Ya. Jadi 3 reaksi dengan persamaan dasar keseimbangan kita punya bisa kita hitung. Nah, begitu juga ini tinggal 2 sama ini itu juga demikian bisa kita hitung. Ya. Ada satu lagi yang kita bisa lakukan untuk menghitung ini memudahkan dengan menganggap bahwa di titik B itu ada yang pasti ya, bukan menganggap pasti bahwa di titik B itu akan terjadi momen yang sama. Jadi kita bisa lakukan pelepasan yang demikian. Jadi ini sendi kita jadikan sendi, ini sendi, ini sendi, ini sendi. Ya. Jadi kita kerjakan bebannya terbagi rata di sini. Ini Q sama dengan 4 kN per meter. Ada beban P sebesar 16 kN. Nah, kalau ini kita bisa dengan mudah untuk kita hitung. Ini kekakuan EI, ini 2 EI, titik A, titik B, titik C. Nah, ini karena kita lepas yang ini, yang hilang apa? Yang hilang di sini adalah momennya hilang. Momen, jadi MA-nya tidak ada. Ini juga demikian, karena ini yang kita lepas, maka jadinya adalah kita beri momen yang berlawanan arah. Ya. Ini sebut MBA, kita sebut MBC. Di mana MBA itu akan sama dengan MBC atau sama dengan MB lah gitu. Nah, dengan begini kita mudah menghitungnya karena tabel kita cukup tersedia untuk menghitung deformasi. Jadi ketika kita lepas demikian berarti yang kita ingin ketahui bahwa berapa rotasi yang terjadi di titik B, di titik A di mana kita memberikan pelepasan. Jadi kita mudah untuk menghitungnya. Jadi kita perlu mengetahui berapa deformasi di sini. Ini berapa deformasi yang terjadi di sini, ya. Ya. Jadi ini yang kita ingin cari tahu, berapa theta B di sini, berapa ini theta B juga, ini theta BA, ini theta BC, dan ini theta AB. Ini yang kita akan cari. Nah, dengan cara kita lakukan superposisi. Kalau ini ada di tabel-tabel kita ya. Pertama, setelah kita beri pelepasan demikian, maka kita akan mulai dengan akibat menghitung deformasi akibat beban luar. Jadi, kita hitung deformasi. Hitung akibat beban luar. Jadi mungkin begini, saya coba ilustrasikan dulu. Jadi struktur ini kalau kita lakukan superposisi karena masih pada batas lendutan kecil, small displacement teori bisa kita gunakan, masih kondisi linier, elastis, maka kita boleh lakukan superposisi. Kalau kita lakukan superposisi ini akan sama saja dengan kondisi ini akan sama saja dengan, jadi kita lakukan secara bisa. Yang pertama adalah akibat beban luar, ini EI, itu EI, titik A, B, B, C, dan ini beban terbagi rata.
4 kilonewton per meter. Kemudian beban P sama 16 kilonewton. Nah, ini kita lakukan demikian, kemudian kita hitung deformasinya. Jadi kita hitung deformasinya bahwa ini tentu akibat beban terbagi rata, ini akan jadi demikian. Di A batang AB itu tidak ada gaya, tidak ada gaya luar. Jadi ini yang kita ingin hitung, ini berapa theta BC, ya saya sebut theta BC karena akibat beban luar saya beri tanda superskripnya adalah 0. Kemudian ini juga tidak ada, karena tidak, jadi theta BA 0. Ini tidak punya nilai, ini berarti sama dengan 0. Ini nanti kita akan hitung berapanya. Ini sebentar kita akan hitung berapa. Nah, ini kita lakukan superposisi, jadi kita tambah. Jadi ini akan kita tambah supaya sama dengan yang di atas. Kita beri langkah pertama yang pertama adalah kita gambar kembali lagi yang ini. Ini sendi. Ya, kita beri yang pertama akibat MA kita demikian, ini akibat MA. Nah, akibat MA ini itu sendiri akan terjadi rotasi demikian. Kalau MA putar kiri tentu rotasinya demikian gitu ya. Nah, di titik B-nya tidak terjadi. Ini titik A, B, C yang untuk B ke C. Jadi kalau kita ini berarti yang kita cari adalah ini, itu adalah theta A B. Akibat pelepasan itu saya beri aksen. Kemudian ini adalah theta B A aksen. Kemudian di sini juga theta B C aksen. Nanti di sini theta B A aksen ditambah theta BC itu akan sama dengan theta B. Ini juga akan sama dengan jadi theta BA aksen tambah theta BC aksen akan sama theta B. Ini harus kita jumlahkan, kemudian theta A B aksen itu akan sama dengan theta A. Ini juga ini di sini ada theta AB, di mana theta AB akan sama dengan theta A. Ya. Sudah, kemudian kita tambah lagi, masih ada satu, masih ada beban pelepasan berikutnya, ini tambah. Kalau ada yang mau ditanya langsung saja, tidak usah ditunggu. Nah, ini ada beban yang kita beri, pelepasan yang kita beri. Ini momennya kita arahkan demikian sesuai yang pemisalan arah di atas. Ini ada MBA, ini MBC, di mana MBA sama dengan MBC atau sama dengan MB, ya. Akibat ini dia juga akan mengalami rotasi. Ini berdeformasi begini. Ini demikian. Maka ini adalah sebesar kita sebut dengan theta BC. Ini adalah theta CB double aksen. Ini theta ini theta AB. Ini theta BA. Nah, di mana jadi theta BA aksen double aksen tambah theta C double aksen itu akan sama dengan theta B. Kemudian theta
AB double action itu akan sama dengan theta A. Nah, ini kita dengan demikian bahwa kalau kita jumlah sesungguhnya menjadi sama dengan ini jadinya. Jadi sama dengan ini kondisinya. Ya. Dan ini juga sebetulnya bentuk lain daripada kalau kita superposisi, kita bikin free body-nya ini sama dengan yang ini. Sama dengan ini, ya. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau kita sudah bisa buat demikian, tinggal kita ngitung besar deformasinya. Jadi kita akan hitung, kita mulai dari yang pertama akibat beban luar, jadi theta A sama dengan theta A0 ya, akibat beban luar dulu. Kayaknya terlalu besar hurufnya. Jadi theta A0. Ini theta A0 nya kita lihat akibat beban luar ini. Ini theta A nya tidak ada sama dengan 0. Kemudian theta B A 0 juga sama dengan 0. Yang bernilai hanya adalah theta BC 0. Nah, kita superposisi juga, kita mulai dari akibat beban terpusat. Kalau beban terpusat kan kita tahu rumusnya adalah kalau akibat beban terpusat rotasi di titik A itu sama dengan jadi P dikali A kali B kali L tambah B bahagi 6 EI. Ya, 6 EIL ya. Ya. Nah, ini rumusnya. Kalau kita theta B dan theta A, kalau theta B itu sama dengan PAB dalam kurung L tambah A bagi 6 EI L. Ini yang maaf saya lupa, kita gambar begini. Ini beban P, ini adalah A, ini B, titik A, titik B. Di mana di situ A tambah B sama dengan L. Maka kita demikian. Nah, kita bisa hitung akibat ini P-nya adalah 16 kN, langsung 16 kN. Sebentar kita beri tanda. Kemudian A-nya adalah berarti A-nya 2 ya, 2 meter, B-nya 6. Jadi 2 kali 2 kali 6 bahagi 6 EI. E-nya ada 2 EI. L-nya 8 ya. Nah, kali L 8 tambah B ya, L tambah B. B-nya adalah 6. B-nya adalah 6 ya. Ya, 6. Nah, kita bisa hitung berapa. Coba dihitung. Kali 2 bahagi 12 8 kali 14. Ini kita dapat adalah 14. Maaf ya, ini saya salah tulis. 62 AB ya. Ini AB. Nah. Jadi ada yang kurang. Kita lakukan saja ini. Boleh kita coret 6 coret. Ini 8 boleh coret, tinggal 2. Jadi hasilnya adalah 4 kali 14. 4 kali 14 50.
Ini 56 per EI. Kemudian itu theta BC. Nanti adalah berarti kita punya theta B 0 akan sama dengan theta BA 0 tambah theta BC 0 atau sama dengan 56 per EI. Itu sudah. Selanjutnya kita masuk menghitung akibat pelepasan pemberian gaya sebesar MA. Oh belum. Ini baru akibat beban terpusat. Oh jadi saya lupa ini. Ini jangan dulu dijumlah. Ya, tambah. Nah, ini beban terpusat. Kalau akibat beban terbagi rata kita punya rumus. Saya punya yang pernah saya kasih ke kalian di tabel konsisten, tabel informasinya. Kita pakai yang ini, ya ini ya. Ayo kita pakai yang ini aja pakai. Kok nggak bisa? Oh pakai ini, saya salah. Ya, kita salin. Ya, kita pakai ini ya untuk kita menjawab ya. Ya, gimana? Saya taruh di mana ini? Saya kecilkan dikit supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, ini saya hapus dulu ya. Sebaiknya kita pakai ini. Ini saya taruh di sini. Nah, kita punya ini ya untuk menghitung. Nah, theta A dulu, kita hitung theta A tadi sudah. Theta AB atau theta A itu sama dengan 0. Kemudian kita punya theta theta BA 0 itu sama dengan 0. Kemudian theta BC 0 itu sama dengan, ini kita pakai rumus yang satu adalah ini 16 kali A 2 kali B 6 bagi A 6 kali 2 EI kali L 8 dikali L tambah B 8 tambah 6. Kemudian tambah kita pakai rumus yang ini ya. Jadi untuk menghitung deformasi kita ambil yang atas ya, bukan yang bawah. Kita ambil yang ini hitungnya. Ambil ini. Nah, cuman hati-hati kan terbalik. Jadi kalau di sini theta BA, theta AB itu kita tinggal putar. Jadi karena ini berbeda dengan yang ini, maka berarti yang untuk menghitung theta BC-nya itu dipakai adalah yang theta B di sini di dalam ini. Jadi pakai yang ini. Jadi pakai yang ini. Ya. Karena cuma kita mirror saja yang ini kita mirror saja ini, ya. Karena beban terbagi ratanya di sebelah kanan. Nah, jadi kita pakai rumus yang bawah, jangan salah kita gunakan.
Nah, jadi adalah Q-nya 4. Kemudian dikali A. A-nya itu kalau lihat dengan baik ya, A di sini yang beban terbagi rata. Ya. Berarti kita pakai 6 kali 6 ya. 6 pangkat 2 bahagi 24 kali 2 EI kali L-nya 6. Kemudian dikali dengan 2L, 2 kali, L-nya 8. 2 kali 8 kurang A-nya adalah ada bebannya 6 pangkat 2. Ya. Itu yang kita pakai. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Ini boleh untuk sederhanakan. Ini 6 habis, 8 ini habis, ya. Tinggal 2. Sesungguhnya ini juga kita bisa bagi 2 bagi. Ini tinggal 2, ya. Oh, tadi kita keliru ya, ada 2i. 16 2. Ya, beban kita 16 kan ya, betul. Nah, kemudian ini kita juga bisa bagi, ini bagi 6 dapat 4. Ya. 4 bagi 4 habis, ini tinggal 6. Ini kita bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 3. Nah, jadinya adalah tinggal 3/2 ya, kali 28. Hasilnya berapa? Kalau kita hitung, tambah ini pangkat 2 ya. Dua L pangkat 2. Ya. Ini kita peroleh jadinya hasilnya adalah 125/2 EI. Ya. Jadi ini kita sudah punya theta AB, theta BA, theta BC ya. Nanti kita bisa hitung bahwa theta AB kita adalah sama dengan theta BA0 tambah theta BC0 atau sama dengan 125/2 EI. Nah, sudah, sekarang kita sepakati saja perjanjian tanda, karena hitung ini kita perjanjian tandanya kita bisa sepakati bersama. Jadi karena akibat beban terbagi rata dan beban terpusat dia melendut ke bawah begini, ini boleh kita pakai bahwa anggap ini bernilai positif atau ke bawah negatif. Jadi yang ini tidak ada lendutannya, jadi kita beri tanda ke bawah lendutannya, kita anggap negatif. Boleh juga kita pakai momen putar kiri, boleh juga. Nah, jadi hasil ini kalau kita demikian maka kita menganggap ini bernilai negatif, ini bernilai negatif, hasilnya negatif, ini negatif. Ya, tentu kebalikannya, akibat beban luar, beban pelepasan, maka hasilnya menjadi positif. Nah, saya selalu ingin sampaikan ke kalian, menyarankan bahwa ini selalu dikerjakan berlawanan arah di satu titik. Jadi kita bisa lakukan ini, kita lakukan. Jadi selanjutnya adalah theta, ini sudah lebih mudah.
Kita theta A B, atau langsung theta aja seperti di atas, theta AB ya. Theta AB aksen sama dengan theta A itu sama dengan, nah ini kita punya rumus. Kalau ini kan sudah hafal ya, yang ini itu adalah MAL ya. MAL, L nya 8 bahagi 3 EI sama dengan 8 per 3 EI kali MA. Kemudian theta B A aksen sama dengan MA juga, rumusnya adalah MAL per 6 EI sama dengan 8, L nya langsung kita ganti saja 8 per, oke kita bagi saja, sederhanakan, ini 8 jadi 4 per 3, 4 per 3 EI dikali MA. Kemudian theta B C aksen ya tidak ada, 0 ya, karena yang ini ya, ini di sini 0 ya, sini 0. Oke, maka ini adalah 0, jadi kita bisa peroleh theta B aksen sama dengan ini. Kalau ke dalam sini lentutannya negatif, ini kita anggap positif jadinya. Jadi karena kita tadi berasumsi ke sini dia negatif, ini negatif, maka berarti kebalikannya positif. Jadi ini bertanda positif. Jadi ada, kita bisa jumlah tidak. Jadi harusnya adalah theta BA aksen tambah theta BC aksen sama dengan 4 per 3 EI kali M. Ya. L yang AB itu 4. Oh betul, saya salah. L yang itu 4 ya, bukan 8. Saya ingatnya 8. Thank you. Jadi ini adalah 4 ya, ini 4. Jadinya yang ini juga kita keliru. Ini 4. Ya. Jadinya adalah 2 EI. Ini jadinya 2 per 3. Oke. Jadi hasil ini adalah ini 2. Nah, ini sudah akibat beban MA ya. Ini akibat gaya luar. Ini akibat MA ya. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah theta AB sama dengan theta A double action. Itu sudah akibat MB ya. Akibat MB. Jadi theta AB sama dengan ini MB kali L, L-nya 4 ya, bahagi 6 EI sama dengan 2 per 3 EI kali MB. Hanya theta BA double action sama dengan itu MB kali 4 bagi 3 EI sama dengan 4 per 3 EI MB. Kemudian theta BC double action sama dengan itu adalah MB. Ini 8 ya, karena yang balok yang ini ya, 8.
Jadi kali 8 bahagi 3 kali 2 EI. Atau sama dengan 4 MB sama dengan 4/3 EI kali MB. Nah, kita bisa hitung berarti theta B double action sama dengan 4/3 EI MB tambah 4/3 EI MB itu sama dengan 8/3 EI MB. Nah, jadi nanti yang kita akan pakai dalam hal substitusi kepersamaan kita adalah ini, ya. Kemudian yang ini theta B-nya, ya. Ini theta B, ini theta A, ya. Yang awal ini theta A, kita pakai ini. Kemudian ini theta B yang kita pakai. Ini ada yang keliru. Ini yang ini ya. Itu yang akibat beban. Ya. Terus yang ini sorry, masih keliru. Ini akibat beban luar. Kemudian sorry. Ini yang beban luar ya. Ini saya salah. Ini akibat MA. Ini akibat MB ya. Dan ini yang akibat beban luar ya. Oke. Jadi ini yang kita akan pakai untuk kita masuk ke penjumlahan. Nah, jadi karena kita perhatikan dengan baik soal ini kita pahami bahwa lihat di mana titik-titik yang kita beri pelepasan. Di sini kita punya di A ini, di sini theta A-nya itu sama dengan 0 karena itu sendi. Jepit, tidak bisa berotasi. Di titik B sesungguhnya tidak 0, tetapi penjumlahannya menjadi harus sama dengan 0. Jadi sini sesungguhnya theta BC BA tambah theta BC atau sama dengan theta B itu menjadi sama dengan 0. Nah, karena sekalipun bisa terjadi rotasi situ, tapi rotasinya harus 0. Nah, itu prinsip utama yang kita pakai. Jadi dengan demikian bahwa kita bisa tulis persamaan, kita bisa buat persamaan keseimbangannya. Jadi di titik A itu theta A 0 akibat beban luar, theta A akibat MA tambah theta B theta A double action itu akibat MB itu harus sama dengan theta A, di mana theta A-nya sama dengan 0. Itu persamaan pertama yang kita bisa peroleh.
Nah, kedua adalah kita theta B 0 tambah theta B, ini akibat beban luar, ini akibat beban MA, pelepasan MA, kemudian theta B12 akibat pelepasan MB sama dengan theta B itu sama dengan 0. Artinya persamaan kita sudah punya dua persamaan, kita hanya dua variabel. Variabel kita hanya MA sama MB. Nah, berarti kita bisa hitung. Nah, kita lanjut, kita substitusi theta A berapa? Theta A itu sama dengan 0. Jadi 0 tambah theta A aksen itu besarnya adalah 4/3 EI kali MA. Jadi 4/3 EI kali MA. Kemudian theta A akibat daripada MB itu sebesar 2/3 EI tambah 2/3 EI MB itu sama dengan 0. Terus yang theta B nya, theta B0 ini adalah min 125 EI. Jadi kita min 125 per EI. Oh, per 2 ya. Kemudian tambah selanjutnya adalah theta B ya. Ini sekarang kita B aksen. Theta B aksen itu adalah sebesar 2/3 EI ya. 2/3 EI MA tambah yang MB 8/3 EI MB itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita selesaikan secara matematik, berarti hasilnya ini akan sama dengan 4/3 EI MA tambah 2/3 EI MB sama dengan 0. Ini 2/3 EI MA tambah 8/3 EI MB sama dengan 125/2 EI. Nah, ini kita bisa coret-coret, EI-nya kita coret aja atau per 3-nya kita bagi. Ya. Ini per 3-nya juga kita bisa bagi, kasih keluar, tapi kita kalikan ke sini. Ini menjadi kali 3. Ya. Kita bagi, ini kita kali 3 kali 3. Maka hasilnya bisa kita sederhanakan menjadi 4 MA tambah 2 MB sama dengan 0. Yang bawahnya adalah 2 MA tambah 8 MB sama dengan 375 per 2 EI. Nah, ini kita eliminasi ya, boleh. Atau yang sana langsung kita bagi saja supaya tidak ini kita langsung bagi 2 bagi 2 tinggal atau sehingga ini kita tulis ini menjadi ini 2. Nah, ini kalau sudah demikian maka kita sudah bisa langsung kurang saja. Kalau kita kurang menjadi min 7 MB sama dengan min 375 per 2 EI. Maka kita dapat MB kita sama dengan 375 per ini kita sudah EI-nya kita sudah bagi ya. Ini EI kita sudah bagi. Jadi ini enggak ada EI lagi ya. Ini enggak ada EI lagi.
Ini tinggal 2. Maka hasilnya juga tidak ada EI. Tinggal 2. Jadi hasilnya adalah 375 per 14. Ini kilo Newton meter. Kita sudah punya MB, berarti kita mudah untuk mendapatkan MA-nya. Ini kita substitusi saja ke persamaan. Ini kita substitusi ke sini. Maka hasilnya kita dapat MA sama dengan min MB per 2. Itu sama dengan min 375 bahagi per 14 bahagi 2 berarti 28 kilo Newton meter. Nah, ini hasilnya. Nah, kita sudah peroleh. Kalau ini sudah peroleh berarti sudah sangat mudah. Kita sudah punya ini, kita tinggal hitung, tulis kembali hasilnya. Jadi saya kotakin aja ini, copy. Oh, saya punya papan klip ya. Di sana. Ini. Ini bisa kita hapus. Nah, kita peroleh, jadi hasil yang kita peroleh MA/MB sudah tahu, jadi MA-nya dapat negatif ya. Berarti negatif kita misalkan sebelumnya pemisalannya putar kiri ya, berlawanan arah jarum jam MA-nya. Maka kalau kita dapat negatif, kita boleh rubah tandanya. Ini artinya harusnya ini menjadi putar kanan. Ini yang benar, dan yang MB ini adalah oke, sudah benar dia seperti demikian. Ya. Jadi berarti kita tinggal kerjakan, bukan ini yang kita ambil ya, karena kita beri pelepasan ini saya hapus. Dan ini tapi yang kita copy yang sana. Pelepasan ini yang kita copy. Ini yang kita copy. Maaf. Sorry. Salin. Oke, kita hapus ini. Saya hapus yang merahnya, ini hapus. Ya. Jadi kita peroleh arah-arah momennya. Ini dapat negatif, berarti berlawanan arah dari pemisalan semula. Jadi ini demikian. Itu besarnya adalah 375 per 28. Kemudian ini sudah benar arahnya ke sini. Itu MB sebesar 375 per 14. 375 per 14. Dah. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung reaksi yang di masing-masing, kita selesaikan masing-masing ya. Ini saya pindahkan yang ini. Pindahkan ke bawah. Sorry. Terambil semuanya. Supaya tidak tabrakan ya. Ya. Jadi kita selesaikan satu-satu ini dengan cara superposisi. Kita mulai dari beban terbagi beban terpusat. Ini kita hitung superposisi. Ini akibat beban terpusat
Saya kasih sesuai bebannya. Ini 16, jadi ini 16 kali 6 ya, bahagi 8. Ini adalah 16 kali 2 bagi 8. Maksudnya gini, ini kita bagi, ini 2, ini 6 gitu ya. P kali 6 bagi 8 gitu, ya. Nah, kemudian akibat beban terbagi rata, untuk beban terbagi rata otomatis kita perlu resultannya ya. Beban terbagi rata di sini, resultannya ini. Itu ada 14 dikali 6. Nah, tapi jaraknya kita tahu. Jaraknya ke sini tahu pasti. Adalah 3. Itu sisanya 5. Ya, kita juga bisa hitung akibat beban ini, hitung bisa dapat. Ini dua-duanya pasti ke atas ya, karena reaksi beban terbagi ratanya ke bawah. Jadi 4 bukan 14. 4. Ya, ini 4. 4 kali 6 itu sama dengan 24. Ini menjadi 24 kali 3 bagi 8. Ini 24 kali 5 bagi 8. Ya. Itu sudah baru akibat momen. Akibat momen momen kan putar kiri, lawannya putar kanan. Ini ke bawah. Nah, jadi 375 bahagi per 14 kita bagi 8. Ini 375 per 14 itu kita bagi 8. Ini saya pindahkan dulu lagi. Ya. Selanjutnya kita tinggal jumlah. Ini kita jumlah. Nah, kita jumlah ini 16 kali 6 bahagi. Jadi kita sesuai arah-arahnya ya kita. 16 kita kali 6 bagi 8 tambah 24 kali 3 bagi 8 tambah 375 bagi 14 dibagi 8. Hasilnya ini luar biasa besarnya. Jadi positif ke atas 2727 per 112 kilonewton meter. Ini juga kita lakukan 16 kali 2, kemudian 20 ampa kali 5, dan ini kurang ya, tandanya kurang. Mana kurang? Oke, hasilnya adalah positif ke atas 1753 per 112 kilonewton. Maaf, ini tidak meter ya, karena reaksi. Begitu juga yang ini, kalau kita hitung ini, nah kita akibat momen yang 37 per 28 dengan 375 per 28, 375 per 14, itu putar kanan dua-dua, kita lawan dengan putar kiri tentunya ya. Jadi ini ke kiri, ini pasti ke kanan. Nah, cukup ini jawabannya adalah 375 bahagi 14 tambah 375 per 28 bahagi 4 ya. Jadi 375 dibagi 14 tambah 375 tambah tambah 375 bahagi 28, kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah ini sama dengan 1125 per 112. Ini kilonewton, ini sama
5/112 kilo Newton. Nah, ini free body ini kita bisa jadi ini ke kiri, maka berarti di sini ini besarnya ke kanan. Ini berarti besarnya ke kiri. Ini sebesar 1125/112 kilonewton. Ini 1125/112 kilonewton. Nanti besarnya yang ini. Nah, ini nanti akan kita kerjakan ke sini. Ini ke sini itu sebesar 2727/112 kilonewton. Jadi di sini hasilnya adalah sama 2727/112 kilonewton. 2727 itu ya. 2727 kita tambah dengan 1753 bahagi 112, 40, benar ya. Beban kita adalah 24 tambah 16, 40. Oke, ini kalau sudah kita free body, berarti tinggal kita tulis kembali ini. Jadi kita taruh di mana? Saya tambahkan dulu. Ini. Nah, jadi kita peroleh hasilnya begini. Ini kita dapat ke atas sebesar 2727/112 kilonewton. Kemudian kita dapati ini ke kanan sebesar 1125/112 kilonewton. Kita dapat momen, ini momennya gini, itu sebesar 1125/112. Ini kita peroleh sebesar 1753/112. Ini kita dapati ke kiri 1125/12 kilo. Udah. Nah, kalau kita sudah itu, sekarang tinggal kita mau gambar gaya dalamnya. Ya. Kontrol sigma vertikal aja kita lakukan. Jadi kita kontrol oleh sigma vertikal sama dengan 0, maka jadinya 2727/112 kurang 16 kurang 4 kali 6 tambah 1753/112 harus sama dengan 0. Ini oke. Ya. Sekarang kita masuk ke gambar gaya dalam. Kita gambar gaya dalam. Nah, kita mulai yang pertama adalah normal force diagram. Jadi NFD atau gambar gaya dalam itu bidang normalnya. Kita gambar di sini. Ya. Kita lihat bahwa pada batang AB itu tekannya, ini batang AB ini ke atas. Berarti ya pasti ini ke bawah. Ya, berarti atau lebih jelasnya kalau kita lihat di sini di free body yang ini. Jadi ini tekan ya, ini tekan. Jadi kalau tekan tandanya negatif. Nah, kita gambar. Negatif saya gambar di bawah. Ini min sebesar 2727/11 kilonewton.
Newton. Kita lihat juga batang yang ini di free body juga tekan. Batang BC-nya ini ke kanan, ini ke kanan. Itu juga tekan. Kita gambar di bawah. Oke, maaf tidak proporsional gambar. Ini 1125 per 112 km. Oke, sudah. Kita gambar. Ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah ini shear force diagram. Oh, bukan. Ya. Shear. Ini adalah SFD. Maka kita gambar lagi gambar gaya gesernya. Kita lihat juga di free body ya, lihat gini. Jadi kalau kita lihat free body, cara pandang kita ini kita pandang dari sini ya, kita berada di sini memandangnya. Maka kalau kita lihat gaya lintangnya, gaya geser yang ini itu ke bawah. Kalau kita tinjau dari sini ke atas, ke bawah itu negatif. Demikian juga yang kalau kita tinjau dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, ya, maka posisi arah gaya yang ke ini, yang ini, kalau kita tinjau dari kanan ke kiri, itu posisi adalah negatif, ya. Jadi kalau gini, kalian buka yang sebetulnya ini tidak terlalu masalah, tetapi bagi saya ini harusnya kita tidak tidak akan lebih baik kita menulis dengan baik dengan tepat gitu. Jadi yang kalian lihat kalau dia ini turun, ini naik, kemudian ini turun, gini. Ini ke atas positif, tinjau dari kanan ke bawah positif. Jadi kalau kebalikan, kalau ini turun ini naik, maka ini turun naik. Tinjau dari kiri ke bawah negatif, tinjau dari kanan ke atas negatif. Jadi ini juga begitu. Kita anggap seakan-akan kita berada di sini. Ini ke bawah negatif, yang dari kanan juga negatif. Jadi negatif dua-duanya. Maka kita gambar di sini negatif di sini. Saya gambar negatif. Ini min sebesar 1125 per 112 kilonewton. Di titik ini kita lihat bahwa di sini perhatikan dengan baik. Ini sebesar gaya lintang ini sebesar 727 per 112. Dari titik sini sampai titik sini tidak ada gaya lain. Ya berarti dia akan sama besar terus sebesar itu. Ya, akan sama besar jadinya kalau kita gambar ini menjadi dari sini sama besar ini. Ini positif, ke atas besarnya adalah 2727 per 112. Kemudian selanjutnya kita turun sebesar, masuk ke titik sini, kita turun sebesar 16 kilonewton. Kita kurang 16 kilonewton. Jadi nilai yang ini 227112 kurang 16. Jadi 2727 bahagi 112 kurang 16. Kita peroleh sebesar, jadi
Ini masih positif di sini. Yang besarnya sebesar 935 per 112 kilonewton. Nah, kita tinjau saja yang ini dari kanan. Dari kanan ada 175 ini. Kita lihat, perhatikan. Nih. Ini pakai ini aja. Nah, arah gaya ke atas, tinjau dari kanan, tandanya adalah negatif. Jadi negatif. Maka ini menjadi kita gambar negatif, gambar di bawah. Ini. Ya. Kemudian kita hubungkan. Karena dia terbagi rata, berarti gambarnya linear. Ini. Jadi ini positif, ini negatif, sebesar ini adalah 175 per 112. 175 per 3 per 112 kilo Newton. Ini gambarnya. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke bending moment diagram, berikutnya adalah ini bending moment diagram. Sebentar, saya lagi mengajar. Sebentar. Kurang 1227 bahagi 56. Wih, malah hasilnya jadi 0 ya. Kebetulan aja ya. Hasilnya malah jadi 0 di situ. Jadi kalau kita hitung ini 12756 itu kalau kita bandingkan dengan ini malah jadi 0 ya. Jadi ternyata di titik D itu jadi 0. Sini titik D. Oke, jadi di titik D ternyata kalau di titik D dia adalah 0. Berarti kita gambar ini linear. Gambar kita linear. Nah, kemudian di titik ini baru dia parabola. Ya. Jadi tinggal kita mau hitung berapa momen maksimumnya. Nah, untuk mendapatkan momen maksimum kita harus tahu kapan gaya lintang sama dengan 0. Jadi kita perlu tahu. Jadi ini akan sama dengan yang sana. Jadi sebenarnya sederhana caranya. Jadi cukup ini besar ini adalah 1753 per 12. Kita bahagi dengan besarnya Q 4. Jadi sama dengan 1753 per 48 meter. Ya, sudah. Bisa lihat? Jadi 375 per 48. Saya pakai warna lain. Cukup gaya lintangnya kita bagi Q. Itu kalau beban terbagi rata ya, seperti ini ya. Jadi cukup 1753 112 kita bagi Q. Jadi 1753 per 12 per 112 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1753 per 448. Itu ya, meter. Ini nanti ini sama, ini sebesar 1753 per 448 meter. Nah, ini kita hitung momen maksimumnya begitu. Jadi momen maks kita pakai saja yang dari kanan ya. Jadi gaya lintangnya ini reaksinya 1753 per 112, 1753 per 112 itu positif putar kiri karena kita tinjau dari kanan ke kiri, dikali dengan ini 1753 per 448, kemudian dikurangi dengan Q-nya 4 kali 1753 per 448, kemudian kali setengah dari jarak itu 1753 per 448 bahagi 2. Nah, kita peroleh nilainya.
Asik juga nilainya. 1753 bahagi kedua kali 1753 bahagi 448. Nah, coba Anda perhatikan dengan baik itu kemudian kurang dengan 2 kali kurang saja 1753 bahagi 448 itu pangkat 2. Wah, ini asik juga ini. Kita ini enggak usah desimal ya. Enggak usah pecahan 30,62 kilonewton meter. Itu yang kita peroleh. Ya? Jadi kita perbaiki, ada kesalahan. Ini tidak nol di sini kan, hasil hitungan kita sebesar 172756 harusnya begini. Ini. Ya. Ini di sini memang maksimal. Ini besar, ini linear, ini besaran ini sebesar 1227 per 56 kilo Newton meter. Nah, ini kita bandingkan hasilnya dengan pakai aplikasi. Nah, hasil aplikasi begini. Ini kita coba lihat momennya yang ini ya. Kita lihat ininya. Hasilnya adalah 1227 bagi 56. 1227 bahagi 56. Dapatnya adalah 21,911 ya. Oke, sama. Nah, jadi ini hasilnya sama dengan kita pakai aplikasi.